Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Salam dan bahagia. Bersama saya, Hodiana Nababan, yang akan membersamai adik-adik belajar scanning dan skimming, teknik membaca cepat saat menjawab soal-soal yang berhubungan dengan wacana. Apa itu skimming? Skimming ini adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum atau ide pokok dari suatu teks tanpa membaca setiap kata. Tujuan utama skimming yaitu mengetahui isi secara cepat. Jadi pembaca ingin segera mengetahui apa saja yang dibahas dalam dokumen tersebut. Menentukan relevansi, pembaca ingin memutuskan apakah teks tersebut penting atau relevan untuk dibaca lebih lanjut. Cara kerja skimming yang pertama menyapu dengan cepat melintasi halaman hanya berfokus pada elemen kunci seperti judul atau subjudul, kemudian paragraf pertama atau terakhir, kemudian kata-kata bercetak tebal, miring atau digarisbawahi, atau poin-poin di dalam sebuah daftar. Singkatnya, skimming adalah membaca dengan kecepatan tinggi untuk menangkap esensi atau garis besar dari materi. Selanjutnya kita masuk kepada scanning. Scanning adalah teknik membaca cepat yang dilakukan untuk menemukan informasi khusus, tunggal atau tertentu yang sudah diketahui sebelumnya dalam suatu teks. Tujuan utama scanning yaitu mencari data spesifik, misalnya nama, tanggal, angka, definisi atau kata kunci tertentu. Kemudian tujuan scanning adalah efisiensi waktu. Jadi kita tidak perlu membaca seluruh teks, tapi cukup mencari lokasi yang memuat kata kunci tersebut. Cara kerja membaca scanning yaitu hanya dengan menggerakkan mata dengan cepat di sepanjang halaman, mencari kata kunci yang khusus. Begitulah kata kunci ditemukan, kemudian berhenti membaca informasi di sekitarnya. Pertanyaannya, apa kata kunci yang perlu di-scan? Gitu ya. Apa kata kunci yang perlu dicari? Gitu. Nah, tentu kata kunci yang perlu dicari adalah kohesi. Gitu ya. Oke, sebelum masuk ke kohesi, kita ada soal, silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, silakan disimpan jawabannya. Selanjutnya mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama sekali dilakukan adalah memahami kata kunci soal. Apa yang diberikan oleh soal? Hal apakah yang bisa memicu munculnya perilaku parenting? Jadi kata kuncinya adalah hal yang bisa memicu perilaku parenting. Memicu itu artinya penyebab, ya. Pemicu itu artinya penyebab. Jadi jika ada sebab maka kita mencari akibat. Nah, selanjutnya kita men-scanning mana yang muncul ada kata akibat dan ada di kalimat 2 gitu ya. Akibatnya mereka sering mengunggah foto atau video tentang keseharian anak mereka ke media sosial sebagai wujud rasa bangga terhadap anak. Nah, kita men-scanning apa yang memicu parenting dan kita menemukan wujud rasa bangga terhadap anak. Maka jawabnya ada di A. Adanya perasaan bangga karena memiliki anak. Gitu ya. Oke, soal berikutnya. Silakan dijawab terlebih dahulu.
Oke, silakan simpan jawabannya dan mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama lagi-lagi kita menemukan kata kunci soal. Kata kunci soal adalah kasus kejahatan terhadap anak di bawah umur dapat dipicu oleh perilaku parenting. Gitu ya, kasus kejahatan terhadap anak dipicu oleh perilaku parenting. Kita melakukan scanning teks, menemukan kata yang menyebutkan risiko parenting. Dan kita lihat ada di kalimat 4 dan 5 yang menyebutkan risiko dan bahaya parenting. Kalimat 4, parenting juga bisa membahayakan anak karena gitu ya. Kemudian di kalimat 5, informasi-informasi ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau berniat jahat. Maka kita melihat terus melakukan scanning, menemukan alasan utama yaitu informasi pribadi anak yang diunggah oleh orang tua. Kemudian kita cocokkan pernyataan dalam soal. Setelah kita identifikasi dampak dari proses scanning tadi, kita dapat simpulkan bahwa parenting dapat meningkatkan resiko kejahatan terhadap anak sesuai dengan pernyataan dalam soal. Informasi pribadi yang dibagikan melalui parenting bisa dipicu oleh tindakan orang tua yang tidak sadar akan risikonya, seperti yang sudah dijelaskan di kalimat 5. Jadi, pernyataan tersebut adalah benar, ya. Oke, kita lanjut sekarang ke pengertian kohesi. Karena tadi sebelumnya saya sampaikan, kalau kita men-scan, mencari kata kunci, apa kata kunci yang mau kita cari? Ya, kata kunci yang kita cari itu disebut dengan kohesi. Nah, kohesi adalah penanda kemahaduan informasi dalam bentuk kata, gitu ya. Fungsinya menunjukkan gagasan utama dan juga menunjukkan gagasan penjelas serta memahami hubungan antar kalimat, gitu ya. Kita lihat ciri-ciri kohesi yang pertama itu ada namanya kohesi leksikal. Nah, kalau ada repetisi itu termasuk gagasan utama. Contohnya sungai itu sangat bersih, sungai itu menjadi tempat favorit warga untuk bersantai. Nah, apa yang direpetisi di kalimat itu? Apa yang diulang dalam kalimat itu? Yaitu sungai. Nah, kita bisa pastikan sungai itu menjadi kata kunci. Sungai itu menjadi topik di dalam pembicaraan itu. Sungai itu menjadi gagasan utama yang dibahas di dalam kalimat tersebut. Yang kedua adalah sinonim. Jadi kalau kita jumpa sinonim, sinonim itu termasuk gagasan utama, termasuk inti, termasuk topik di dalam sebuah paragraf. Contoh, Siti sangat pandai bermain piano, gadis itu sering diundang untuk tampil dalam konser. Nah, apa yang disinonimkan di situ? Mana yang mengandung persamaan makna atau sinonim dalam kalimat itu? Yaitu Siti dan gadis itu. Maka kita bisa pastikan kalau Siti dan gadis itu merupakan topik, merupakan pembahasan di dalam kalimat tersebut. Kemudian hipernim dan hiponim. Hipernim ini adalah gagasan utama, sementara hiponim akan menduduki gagasan penjelas. Contoh, singa, harimau, dan macan tutul hidup di hutan Afrika. Hewan-hewan itu merupakan hewan predator. Nah, yang merupakan hipernim atau sering kita sebut dengan kelompok atas adalah hewan-hewan itu. Kemudian yang disebut hiponim adalah kelompok bawahannya yaitu singa, harimau, dan macan tutul. Maka hipernimnya gagasan utamanya adalah tentang hewan gitu ya. Maka gagasan penjelasnya tentang singa, harimau, dan macan tutul. Oke, sampai sini aman ya untuk kohesi leksikal. Selanjutnya, kita masuk kepada kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal adalah konjungsi yang berhubungan dengan gramatikal atau grammar. Nah, ini ditandai dengan konjungsi. Konjungsi itu artinya kata hubung, gitu ya, kata hubung antar kalimat. Kalau ada oleh karena itu, jadi maka ini berhubungan dengan gagasan utama. Ada konjungsi akan tetapi, namun ini juga masih berhubungan dengan gagasan utama. Tapi kalau ada kata bahkan, selain itu, lagi pula,
di samping itu kan penambahan, berarti itu adalah gagasan penjelas. Kemudian kalau ada kata ganti orang atau contohnya saya, kamu, dia, itu merupakan gagasan penjelas. Kemudian kata ganti tunjuk ini itu tersebut merupakan gagasan penjelas. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat masih konjungsi antar kalimat dan biasanya ini digunakan untuk menjawab soal yang hubungan antar kalimat. Menandakan waktu, sebelum itu, setelah itu. Menandakan pertentangan, namun, akan tetapi, dan seterusnya. Menandakan penambahan, selain itu, di samping itu, dan seterusnya. Menyatakan akibat atau konsekuensi, dengan demikian, oleh karena itu, dan seterusnya. Nah, dari tadi kita menyebutkan gagasan utama gitu. Apa sih sebenarnya gagasan utama gitu ya? Gagasan utama sering juga disebut dengan kalimat utama. Inti permasalahan dalam paragraf. Hal yang umum dan mampu mewakili ide lainnya. Dan dalam satu paragraf hanya boleh satu ide pokok gitu ya. Tidak boleh ada dua ide pokok atau tidak boleh ada dua topik. Misalnya kalau dalam satu paragraf kita hanya membahas tahu, dia hanya boleh tahu gitu. Tapi Kak ngomong tahu nggak lengkap dengan tempe, maka bisa kita masukkan ke paragraf berikutnya. Jadi hanya satu paragraf, satu topik. Nah, topik ini didukung oleh kalimat pendukung atau yang disebut juga sering kalimat penjelas. Gitu ya. Oke, sampai sini aman untuk pengertian gagasan utama ya. Kita lanjut ke jenis paragraf ya. Jenis paragraf ada yang disebut induktif kalau gagasan utamanya ada di akhir paragraf, ada deduktif kalau gagasan utamanya ada di awal, ada campuran gagasan utama ada di awal kemudian ditegaskan lagi di akhir. Kemudian ada menyebar artinya kalimat utamanya tidak terlihat tapi sebenarnya punya gagasan utama gitu. Tapi gagasan utama ini tersebar di seluruh kalimat. Nah, ini ada contohnya adalah kalimat-kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini masuk ke dalam kalimat eee, jenis paragraf yang kalimat utamanya menyebar. Baru ada yang namanya ineratif, ini biasanya berada di tengah. Dimulai dari kalimat penjelas, baru kalimat gagasan umumnya, gagasan utamanya, dan kemudian dilanjutkan dengan gagasan penjelas. Oke, aman ya untuk jenis-jenis paragraf. Selanjutnya mari kita lihat ke teks, ke dalam soal. Silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, mari kita lihat. Pembahasan untuk soal ini. Silakan disimpan jawabannya ya. Kita lihat. Lagi-lagi, kalau kita menjawab soal yang kita lakukan adalah membacakan soal terlebih dahulu ya, membacakan pertanyaannya dengan teliti. Kemudian perhatikan bahwa pertanyaan adalah meminta inti. Jadi dia teks membahas tentang. Berarti artinya dia meminta inti atau pokok pembahasan dari teks tersebut. Itu ya. Kemudian kita lakukan skimming. Skimming mencari kalimat utama. Gagasan utama pada paragraf tersebut terletak pada kalimat pertama, yaitu cara menurunkan berat badan, salah satunya melalui diet berdasarkan golongan darah. Kemudian, mari kita lihat dari paragraf ini apa yang sering direpetisi, sering diulang. Ya, kita menemukan ada diet di kalimat 1, ada golongan darah. Berikutnya juga masih ada golongan darah. Kemudian di kalimat berikutnya ada kata diet golongan darah. Kemudian di kalimat berikutnya juga masih ada diet ya, kemudian memberi manfaat. Nah, kita bisa pastikan bahwa topik atau inti atau pembahasan yang sedang dibahas di dalam paragraf ini berdasarkan repetisi ya. Kata yang sering diulang itu adalah diet berdasarkan golongan darah. Kemudian kita men-skimming ya, tadi seperti mencari kata-kata kunci, repetisi ya. Kemudian kita dapat simpulkan bahwa keseluruhan teks berfokus pada diet golongan darah dan manfaatnya untuk
kesehatan. Jadi kita lihat di kalimat penutup kalau ada ya untuk memastikan bahwa tema teks ya tetap konsisten, yaitu menegaskan bahwa diet berdasarkan golongan darah diklaim bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Oke, aman ya untuk sampai sini. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya ya. Silakan dibaca terlebih dahulu dan dijawab. Oke, silakan disimpan jawabannya. Ya, kita lihat pembahasannya. Kita membacakan menggunakan teknik skimming. Yang pertama di kalimat 1, perilaku parenting berdampak pada anak. Ya, teman-teman, kalau kita membaca, silakan membaca inti kalimatnya. Yang namanya keterangan atau perluasan itu bisa diabaikan. Untuk kalimat 1 misalnya perilaku parenting ini yang ini kan menunjukkan perluasan. Jadi ini bisa diabaikan. Jadi kita bisa menemukan intinya bahwa perilaku parenting berdampak pada anak. Gitu ya. Kemudian kita lihat yang kedua, kalimat kedua, anak bisa merasa malu, tidak dihargai dan rendah diri. Berarti ini menjadi kata kunci. Nah, ada keterangan keterangan ini ketika menunjukkan keterangan ya, konjungsi yang menunjukkan keterangan, maka ini bisa diabaikan gitu ya. Maka yang menjadi inti dari kalimat 2 adalah dampak ya, dampak parenting itu terhadap perasaan anak gitu ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, anak juga bisa berkembang menjadi pribadi yang suka memaksa diri. Nah, ada kata agar. Agar ini kan berarti konjungsi yang menyatakan tujuan, berarti ini keterangan ini kita bisa abaikan. Jadi di kalimat nomor 3 yang menjadi inti kalimat itu adalah dampak parenting terhadap perilaku anak gitu ya. Kemudian ada kata yang nomor 4, selain itu berarti itu adalah kalimat tambahan penjelas gitu ya. Perilaku parenting juga bisa membahayakan anak gitu ya. Kemudian diikuti dengan kata karena ini adalah konjungsi berarti ini keterangan ini kita bisa abaikan. Gitu ya untuk menentukan inti sebuah kalimat gitu ya. Kemudian di kalimat nomor 5 kita lihat informasi ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau berniat jahat terhadap ini kata depan keterangan, berarti ini bisa kita abaikan. Kita temukan kata kunci di kalimat nomor 5 itu adalah informasi-informasi yang bisa membahayakan atau menimbulkan bahaya, gitu ya. Oke, selanjutnya kita mencari kalimat utama yang bersifat umum dan mampu mewakili ide lainnya dalam sebuah paragraf dan tadi kita sudah dapat itu di kalimat pertama, perilaku parenting yang ditunjukkan orang tua tentunya berdampak pada anak. Nah, kemudian kita lihat kalimat-kalimat penjelasnya dan itu sudah didapatkan dari kalimat kedua sampai ke kalimat 5 yang mendukung kalimat utama. Karena kalimat utamanya adalah dampak, maka kita dapatkan kalimat kedua itu dampak terhadap perasaan, kalimat ketiga dampak terhadap perilaku, dan kalimat 4 dan 5 itu dampak terhadap bahaya ya atau keamanan anak-anak gitu ya. Jadi kalimat-kalimat tersebut berfungsi untuk merinci atau menjelaskan dampak yang sudah disebutkan dalam kalimat utama. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa inti pembahasan yang dibahas di dalam kalimat tersebut adalah berbagai dampak dari perilaku parenting. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal terakhir. Silakan dibahas terlebih dahulu, dijawab terlebih dahulu. Oke, silakan simpan jawabannya. Kita lihat yang menjadi pembahasan,
ya. Kembali lagi, teks menyatakan simpulan. Berarti simpulan kita harus baca secara keseluruhan, tapi tidak seluruhnya. Itu artinya bisa dibedakan ya. Membaca teks keseluruhan berbeda dengan membaca seluruh teks, gitu ya. Membaca keseluruhan berarti kita melakukan skimming ya. Kalau membaca seluruh teks berarti kita membaca kata per kata, gitu ya. Jadi kita tidak membaca kata per kata. Nah, kata kunci yang sering diulang di dalam kalimat tersebut kalau kita lihat di kalimat 1 dia sebutkan pendidikan karakter, di kalimat kedua juga yang sering diulang pendidikan karakter, kalimat ketiga juga membentuk karakter, kalimat keempat juga eee eee, apa ya, tidak ada di situ, tapi kita lihat di kalimat 5 ditegaskan lagi, ada kata yang diulang lagi yaitu pendidikan karakter. Jadi kita bisa lihat dari repetisi yang sering diulang di dalam kalimat ini, maka, ini adalah membahas tentang pendidikan karakter. Kemudian kita lihat kalimat utama di dalam paragraf tersebut ada di kalimat pertama, pendidikan adalah, pendidikan yang paling utama terhadap pendidikan karakter. Kemudian kita lihat di kalimat kelima, jadi pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Kalau kita ketemu dengan kata jadi itu kan berarti kesimpulan ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pendidikan karakter adalah hal yang utama bagi anak. Oke, aman sampai sini ya dan, saya harap semuanya bisa, mengikuti bagaimana menjawab soal dengan cepat dengan melakukan teknik, scanning dan skimming. Untuk lebih lanjut lagi kita akan, bertemu dan, latihan supaya semakin paham melakukan, teknik skimming dan, scanning. Sampai jumpa.